Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fi dharaini amin. Kemarin kita menjelaskan tentang idaratut dauli bainal khubrati wal hiwayah, mengelola sebuah negara dari mulai administrasinya antara khubroh, pengalaman, dan hobi. Kajian pagi ini adalah kajian yang ke-13. Yang ke-14. Kajian pagi hari ini kajian yang ke-14. Seorang pengelola negara itu harus mampu al-qudrah ala sur'ati qira'atil waqi'i wa fahmi tahaddiyatihi, membaca dengan cepat tentang kejadian-kejadian realitas nyata dan memahami tantangannya. Kalau tidak bisa membaca dengan cepat realitas hari ini dan memahami tantangannya, maka dia akan tumbang dengan cepat. Tumbang dengan cepat. Maka harus diperhatikan ketika jadi seorang presiden atau pemimpin, gubernur, apa saja, itu harus mampu memilih pembantu-pembantunya. Pembantu-pembantunya itu dari mulai menteri-menteri yang paling vital, menteri-menteri ekonomi, Menko, keamanan, ketertiban, memilih Pangap, memilih Kapolri. Kalau di Indonesia, memilih menteri ini, semuanya itu harus mempunyai khubroh wa turbah wa tahsis. Calon-calon pembantu ini harus mempunyai ilmu untuk jadi pembantunya itu. Yahtaju ila ilmin wa khubratin wa turbatin wa tahsis, membutuhkan ilmu, pengalaman, wadurbah, dan latihan-latihan dan kekhususan ilmu itu. Maka kalau seseorang diuji itu orang itu hebat atau enggak hebat, orang itu bisa membantu di bidang apa, misalnya di bidang bisnis berarti menjadi Menteri BUMN, itu sesungguhnya cukup dengan 3 syarat. Yang satu adalah al-kafa'ah, nomor 2 kifayah, nomor 3 amanah. Al-kafa'ah wal kifayah wal amanah, ini intinya. Al-kafa'ah itu efisiensi,
orang pemimpin kalau sudah bisa efisiensi, itu pemimpin yang top, berarti pemimpin yang tahu apa yang dipimpin. Lembaga itu mau diarahkan kemana, efisien. Tapi kalau orang yang tidak bisa efisien, kata efisien ini mewakili di dalamnya ada pengalaman, pinter, punya ilmu, punya relasi banyak, bisa ngitung. Itu kata kafaah. Kalau kata kafaah ini tidak ada, ya hanya biasa-biasa saja. Orang kalau efisien itu artinya tahu manajemennya, idarohnya tahu, manajemennya ngerti, arahnya tahu, sampai bisa ngitung pada butuh berapa. Nah, ini namanya kafaah, efisien. Anda bisa belajar ini. Resikonya apa? Saya sendiri belajar tentang ini. Saya punya sertifikasi risk management internasional. Saya punya sertifikasi keuangan. Saya punya. Nah, ini sertifikasi ini untuk menunjukkan kafaah, kifayah, dan amanah. Sekarang pembuktiannya begitu. Jadi presiden juga gitu. Coba Anda bayangkan APBN 1 tahun 6 triliun, 6.000 triliun atau 3.000 triliun. Itu baru APBN-nya 3.000-an lebih triliun. Belum yang swasta-swasta yang diharapkan bisa masuk, bisa lebih besar daripada APBN-nya. Kalau orang tidak tahu efisien, uang segede itu bisa hilang, tidak ada bekas. Apalagi salah memilih pembantu, mengajukan anggaran gede-gede, diketuk oleh DPR gede-gede, tapi wujudnya tidak nyata. Nah, ini yang berbahaya. Maka kita nanti kalau mau milih presiden, milih menteri atau milih menteri pembantu presiden, itu gak usah sebanyak syarat, 3 saja cukup. Kafaah, efisiensi, kifayah cukup, amanah, bisa dipercaya, nggak korupsi, nggak memakap, kifayah bisa cukup. Kebutuhan apa bisa mencari dan memutuskan ini dulu, baru nomor 2 ini, nomor 3 ini. Itu namanya aulawiyah. Mana yang lebih utama diutamakan, berapa. Tidak bisa gerusa-gerusuh memutuskan sesuatu. Misalnya situasi pandemi seperti COVID-19 kayak gini, kita putuskan pakai vaksin yang mana dari jumlah yang banyak, produksi yang ada di beberapa negara, yang pas dan sesuai yang mana. Nah, yang semacam itu adalah membutuhkan khubroh, pengalaman. Tapi intinya kafaah, kifayah, dan amanah. Untuk memilih semacam ini dikasih contoh oleh Al-Quran. Dikasih contoh oleh Al-Quran cara pengangkatan dan memilih calon pembantu-pembantunya. Ada model orang yang dijadikan pembantu, menteri-menteri, karena orang itu meminta. Tapi ketika meminta memang tanggung jawab. Yaitu ketika contohnya Nabi Yusuf.
meminta kepada Aziz di Mesir. Itu digambarkan dalam Al-Quran, ij'alni ala khazainil ard inni hafidhun alim. Jadikanlah aku, jadi Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan khazainil ard di negara Mesir ini. Inni hafidhun alim, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Itu Nabi Yusufnya mengajukan sendiri karena melihat misalnya ini orang pada nggak bisa terpanggil karena membutuhkan skill khusus, dia merasa punya, orang lain nggak ngerti, sampaikan proposalnya. Nah, itu dilakukan oleh Nabi Yusuf. Wa yaqulu subhanahu ala lisani ibnati Syu'aib, atau model nomor 2, mengangkat pembantu-pembantu presiden atau siapa saja yang akan bantu kita. Model nomor 2 yaitu model referensi dari orang lain. Oh, orang ini bagus, maka ini jaminan saya ini. Angkat saja ini jadi menteri BUMN, itu. Angkat ini jadi menteri ekonomi. Kadang-kadang butuh referensi orang, lain, karena kita nggak ngerti semua. Seperti saya sendiri, orang-orang nggak ngerti kalau saya, misalnya, doktor saya ekonomi, finance, disertasi saya itu kebijakan, orang nggak ngerti. Saya kuliah di Trisakti, saya kuliah di Untar, orang nggak ngerti. Saya orang ekonomi, orang nggak ngerti. Butuh orang untuk memberikan referensi. Nah, orang lain kan melihat saya paling dari pondok pesantren, salaf, nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Padahal saya belajar ekonomi sungguh-sungguh, maka saya paham bagaimana ekonomi makro bekerja dan ekonomi mikro bekerja. Saya praktisi mengelola sebuah keuangan. Nah, yang kayak gini butuh orang untuk menyampaikan, sebagaimana di dalam Al-Quran digambarkan, wa yaqulu subhanahu ala lisan ibnati Syu'aib. Allah berkata melalui penyampaiannya lisan ibnati Syu'aib, anak perempuannya Nabi Syu'aib, liabiha kepada bapaknya, fi sya'ni Sayyidina Musa, dalam urusannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika anaknya Nabi Syu'aib ini memberikan referensi, orang ini bagus, kayak gitu, maka Al-Qur'annya dikatakan begini, ya abatis takjirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ini surat Al-Qasas ayat 26. Kalau tadi yang model orang yang meminta ij'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim, itu surat Yusuf ayat 55. Model yang referensi ini seperti digambarkan dalam Al-Quran, ya abatis takjirhu. Salah seorang dari wanita itu berkata kepada bapaknya, ya bapakku, ya abati, wahai bapakku, istakjirhu, ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita, inna khairoman, karena sesungguhnya orang yang paling baik, istakjarta yang kamu ambil untuk bekerja pada kita, itu al-qawiyul aminu, orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
Nah, berarti mengangkat menteri, mengangkat apa saja sebagai staf kita, pembantu kita itu bisa dapat referensi dari orang lain, karena orang nggak mengerti, kadang-kadang butuh referensi itu. Bukan kadang-kadang, memang itu antara lain. Kita nggak ngerti siapa-siapa ahli apa. Nah, jadi nomor 2, dapat referensi dari orang lain. Walamma tolaba Sayyidina Abu Dzarin, atau nomor 3, kita memang yang mengerti betul pada orang itu, maka kita sendiri yang mengangkat orang itu karena kita ngerti betul. Atau kita menolak orang itu karena kita ngerti betul itu. Jadi presidennya ngerti betul calon pembantunya, jadi diputuskan oleh dirinya sendiri, diputuskan iya atau diputuskan tidak. Contohnya ada sahabat Abu Dzarin. Sayyidina Abu Dzarin ini minta ke Rasulullah untuk dijadikan sesuatu, jabatan. Lalu Rasulullah karena ngerti sekali kondisinya Abu Dzarin, langsung Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzarin innaka dhaifun wa innaha amanatun. Wahai Abu Dzarin, Anda itu lemah, sementara amanah kerjaan ini, kerjaan ini adalah amanah. Ngerti ditolak atau ngerti diterima. Nah, begitu. Walama tolaba, dan ketika mencari siapa Sayyidina Abu Dzarin radhiyallahu anhu min Sayyidina Rasulillah, mencari untuk diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayastakmilahu, untuk memakai sebagai karyawannya atau pembantunya. Qala, berkata siapa Rasulullah lahu pada sahabat Abu Dzarin radhiyallahu anhu. Apa Rasulullah berkata kepada sahabat Abu Dzarin? Beliau menyampaikan, ya Abu Dzarin innaka dhaifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man aqadaha bihaqqiha wa addalladzi alaihi fiha. Kata Rasulullah untuk menjawab sahabat Abu Dzarin yang minta dijadikan menjadi salah satu menterinya. Ya Abu Dzarin, wahai Abu Dzarin, innaka, sesungguhnya Anda itu dhaifun, orang yang lemah. Wa innaha, dan sesungguhnya kerjaannya itu amanatun, amanah, sesuatu yang dikerjakan atau jabatannya itu amanah. Wa inna, dan sesungguhnya hal ini itu amanatun, amanah. Wa inna, dan sesungguhnya jabatannya yaumal kiamati, pada hari kiamat, pada hari kiamat itu khizyun, pada hari kiamat itu khizyun, sebuah kehinaan, pada hari kiamat jabatan itu. Wanadamatun, dan sebuah penyesalan. Ilaman, kecuali orang akhodah yang mengambil siapa man pada jabatannya bihaqqiha, dengan haknya. Orang yang mengambil jabatan dengan haknya artinya orang itu memahami apa yang dia mau lakukan. Orang itu adalah kafaah, kifayah, dan amanah. Kalau merasa tidak mampu, saya ngerti ada seseorang mau diangkat menjadi menteri X di Indonesia. Dan menteri X itu tadinya wamen di sebuah kementerian, wakil menteri. Ketika presiden mau ngangkat dia jadi menteri,
karena dia tidak merasa mampu untuk jadi menteri itu, maka akhirnya orang itu menyampaikan ke presiden, mohon maaf saya nggak mampu untuk menteri itu, kalau lainnya saya mampu di sini. Lah itu orang gentleman, memang harus kayak gitu. Lah itu illa man aqadhaha bihaqqiha namanya. Kecuali orang yang mengambil jabatan itu dengan haknya. Haknya artinya dia mampu, dia punya ilmunya, dia tahu arahnya mau dibawa kemana departemen itu. Wa adalladzi alaihi fiha, wa adalladzi alaihi fiha, dan menunaikan pada haknya. Wa adalladzi alaihi fiha, pada hak-haknya. Jadi mampu untuk bisa melakukan hak-haknya itu, tidak asal ya saya pengen jadi menteri tapi nggak ngerti mau kerja apa, mau melakukan apa. Ini duit umat, duit bangsa, duit nuturin kecil-kecil dari orang kecil-kecil. Pajak-pajak itu dikumpulin, duitnya orang banyak. Duitnya orang banyak ini amanah. Untuk jadi apa adalah amanah. Ini artinya harus bihaqqiha wa adalladzi alaihi fiha. Waqala, dan bersabda siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung beliau bersabda, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kata Nabi, idza wusida, ketika suatu hal diserahkan, idza wusida, ketika diserahkan apal amru, suatu hal, ila ghairi ahlihi, pada orang yang bukan ahlinya, ila ghairi ahli, pada orang yang bukan ahlinya, fantadhir, maka tunggulah as-sa'ah, akan hari kiamat. Jadi ini sindiran yang nyata. Kalau ada suatu kerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka berarti yang ditunggu hanya kiamat, jebol-jebol, ludes-ludes, hilang-hilang duitnya. Jadi memilih menteri itu juga bisa jadi kesalahan pemilihnya sendiri, bisa jadi kesalahannya pemilihnya, karena pemilihnya nggak ngerti, karena banyak orang yang minta. Ini minta ini, minta ini, minta ini. Atau bahkan karena banyak orang lain yang minta. Yang mana ini yang mau kita ambil? Kalau banyak orang lain yang minta itu, wah ini ngaku bagus semua, kayak milih ayam kutuk di dalam penetasannya, di pabrik penetasannya. Warnanya sama, kuning-kuning kayak gitu itu kutuk yang baru netes itu, mana yang laki, mana yang perempuan, mana yang mau bagus, mana yang mau mati, nggak ngerti kita itu. Karena orang itu ngaku hebat semua, saya kan gitu kan kutuknya itu. Nah, hanya orang yang mempunyai khubroh wa ilmin dakikotin yang mampu memilih mana yang terbaik. Maka dalam Al-Quran dikasih alternatif-alternatif cara memilih orang jadi menteri. Itu ada yang kita pilih sendiri jika kita tahu, ada yang mengambil referensi orang, ada model yang orang memintanya. Itu model-model yang disampaikan dalam Al-Quran. Nah, kalau pekerjaan ini diserahkan kepada orang yang tidak mampu, idza wusidal amru ila ghairi ahli,
ketika pekerjaan ini diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadiri sa'ah, kata Rasulullah, ya tunggulah kiamatnya. Nggak akan jadi apa-apa. APBN yang itu uang diambilin dari pajak, keletak-keletik, orangnya ditekak-tekak untuk membayar pajak gitu. Penyalurannya karena nggak kafaah, nggak tahu efisiensi orang itu, entek aja nggak tahu kejelasannya. Nah ini hum wa ahlul amri hum ahlul kafaah wal amanah ma'an. Nah ini wa ahlul amri bermula orang yang mempunyai kemampuan hal sesuatu, itu hum bermula mereka, itu ahlul kafaah, hendaknya orang yang ahli efisiensi, wal amanah dan amanah. Dua aja udah cukup ini, kafaah dan amanah, top. Orang kalau sudah bisa efisiensi artinya barang dia tahu. Tapi jangan efisiensi jangan diartikan hanya bisa mengurangi anggaran. Bahkan kalau hanya bisa, artinya bisa mengurangi anggaran, harga lebih murah, itu kadang kejeglong. Kejeglong itu karena dia nggak bisa milih. Yang penting milihnya yang murah saja. Ketika yang murah saja, barangnya digunakan seminggu udah macet. Ini ada barang dibeli harganya 100.000, di luar harganya 250.000. Dipikir-pikir cari yang paling murah 100.000, tapi nggak ngerti kualitasnya. Yang 250.000 dijamin 1 tahun misalnya, yang 100.000 nggak dijamin. Kau beli yang 100.000 dipakai seminggu macet mati. Nah, tapi kalau yang 250.000 dijamin 1 tahun garansi. Lah, orang yang tahu ilmu kafaah ya nggak mungkin akan memilih walaupun yang harganya termurah. Karena termurah 1 minggu udah mati, udah macet itu. Lah ini, jadi kafaah itu bukan artinya yang termurah, tapi yang paling sesuai, pas dengan kondisi keuangan dan pas dengan harganya, itu kafaah. Wa nulaqidu anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam fi rihlatil hijrati istajara dalilan ghairu muslimin ma'rufan bi kafaatihi wa amanatihi. Pada suatu hari ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu dia menyewa seseorang untuk menjadi petunjuk jalan menuju Madinah. Dan petunjuk jalan menuju Madinah itu yang diambil oleh Rasulullah bukan orang Islam, bukan orang Islam, ghairu muslimin. Nah, tapi ghairu muslim ini adalah ma'rufan bi kafaatihi wa amanatihi. Orang ini terkenal kafaahnya dan amanahnya. Kalimat hadis ini sesungguhnya hanya ingin menunjukkan kalau Anda jadi presiden itu bisa mengangkat non muslim jadi pembantunya, menterinya, itu begitu. Misalnya presiden ingin mengangkat Kapolri atau ingin mengangkat menteri ekonomi, Menko, atau ingin mengangkat seorang jadi pangap. Nah,
Rasulullah telah dulu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah juga mengangkat yang utama adalah orang yang mempunyai kafaah dan amanah. Kafaah itu efisiensi dan amanah. Nah, kebetulan yang diangkat oleh Rasulullah menjadi petunjuk ke Madinah itu ghairu muslim, bukan orang Islam. Rasulullah juga mengangkat itu. Tapi kenapa Rasulullah mengangkat yang bukan orang Islam? Karena alasannya orang yang diangkat menjadi petunjuk jalan menuju ke Madinah ini adalah orang yang kafaah dan amanah. Ini artinya apa? Ketika mau ngangkat menteri itu boleh dari non muslim. Begitu. Anda harus paham yang semacam kayak gini. Ana nabiyana, sesungguhnya nabi kita, fi rihlatil hijrati, pada rihlah hijrah, perjalanan hijrah ke Madinah, istajar, menyewa siapa Rasulullah, dalilan, seorang petunjuk jalan, ghairu muslimin, yang bukan muslim, tapi yang makrufan, terkenal bikafaatihi, dengan efisiensinya, wa amanati, dan kejujurannya. Orang itu terkenal kafaah dan amanah. Walam ya'tamid ala ahadin minas sahabati al-kiram. Walam ya'tamid, dan tidak bergantung siapa Rasulullah ala ahadin, atas seseorang minas sahabatil kiram, dari sahabat-sahabat yang mulia. Nah, jadi presiden itu harus bisa kita berpikir lebih. Tidak boleh hanya bergantung pada pendukung-pendukungnya saja. Nggak boleh. Nah, ini Rasulullah ternyata tidak saja bergantung hanya pada pendukungnya saja, yaitu sahabat-sahabatnya, ketika ngangkat mengambil orang non-muslim menjadi pembantunya untuk petunjuk jalan menuju Madinah. Nah, jadi tidak tergantung, tapi sesuai kebutuhan. Kebutuhannya apa? Walam ya'tamid ala ahadin minas sahabatil kiram rahmah syadidah amanatihim jami'an. Meskipun semuanya sahabat-sahabat Rasul itu adalah sangat amanat, jami'an, semuanya. Meskipun sahabatnya atau pendukungnya sangat amanat semua, tapi tidak semua-muanya kita harus juga bergantung pada orang itu. Ala anna farik al-kafa'ah wala syakka anna ba'dhum, dan tidak diragukan lagi anna ba'dhum, sesungguhnya sebagian mereka, karena ada siapa sebagiannya itu alat diroyatin bidarobin as-sohra, karena ada ala diroyatin bidarobin, atas akrab dengan jalur gurun. Jadi dalilan ghairu muslim ini diambil karena dia dianggap kafaah, akrab dengan gurun yang mau kita lewati. Bidara bisohra'i wa masalikiha, dan jalan setapaknya dia ngerti. Ala anna farid al-kafa'ah, karena sesungguhnya perbedaan antara kafa'ah, efisiensi, huwa bermula perbedaannya alladzi qadama ad-dalil, adalah yang menunjukkan, yang bisa menunjukkan, menggait. Ad-dalil itu gait, ghairul muslimi alaihim,
yang lebih baik orang yang tidak muslim itu tadi ternyata orang yang lebih paham jalan itu. Wa huwa aidon, dan begitu pula ma fa'alahu Sayyidina Umar, hal-hal yang dilakukan pada siapa yang melakukan, siapa Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu pula tidak sekedar Rasulullah yang ikut melakukan mengangkat orang non muslim sebagai pembantunya, mau jadi menterinya atau jadi kapolrinya atau jadi siapanya. Sayyidina Umar juga melakukan begitu. Fistihdami ba'di kutabi baitil mali wa kutabi ad-dawawin. Lah ini. Jadi ketika Sayyidina Umar mengangkat kutab, ini kutab baitil mal, juru tulis atau akutan internal, audit internal, nah itu kutab baitil mal, juru tulis baitil mal wa kutab bidawawin, dan pada sekretaris atau kutab kantor-kantor. Jadi kalau sekarang ya misalnya mengangkat external audit, internal audit, misalnya internal audit itu bisa diangkat dari non muslim, sebagaimana dicontohkan mengangkat non muslim menjadi pembantunya oleh Rasulullah sendiri dan oleh sahabat Umar. Itu yang terjadi pada ketika kita mengelola sebuah negara. Jadi karena kita muslim terus kita nggak boleh ngangkat menteri non muslim, ya nggak begitu. Itulah kajian kita yang ke-14 mengenai tentang bagaimana kita mengelola sebuah negara, bagaimana kita cara mengangkat pembantu-pembantunya dan menteri-menterinya. Yang paling utama, orang itu harus mempunyai kafa'ah wal amanah ma'an, dua-duanya mempunyai kehebatan dan khubroh, ilmu, pengalaman dan kafa'ah, tapi intinya adalah pada amanah. Ketika Rasulullah mengambil non muslim sebagai muslim, itu karena Rasulullah menganggap orang itu bikafa'atihi wa amanatihi. Begitu pula ketika sahabat Umar bin Khattab mengambil kutab baitul mal wa kutab ad-dawawin. Ma darurah idrak wallahu a'lam bishawab. Kita akan teruskan kajian yang ke-15 nanti hari besok. Sekarang kajian yang ke-14 tentang idaratid daul bainal khubroh wal hiwayah. Seorang santri mampu jadi presiden karena santri juga belajar bagaimana jadi presiden, jadi menteri. Lihat saja sejarah-sejarah ke belakang, orang-orang NU bisa jadi perdana menteri, bisa jadi presiden, bisa jadi menteri-menteri. Itu gampang karena kita ada pelajarannya, tidak ngawur seperti orang-orang. Ketika kita melakukan suatu hak, ada ilmunya sendiri. Itulah yang kita sampaikan kajian pagi ini yang ke-14. Kita lanjutkan dari esok kajian yang ke-15. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.